Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku jamaah Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini atas karunia Allah Ta'ala kita masih diperkenankan untuk bisa bertemu kembali di kesempatan akhir bulan Jumadil akhir itu ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih dalam kondisi iman dan takwa melekat. Mudah-mudahan sampai dengan akhir hayat kita semuanya bisa diberikan hati yang istiqomah sehingga bisa husnul khotimah semuanya. Amin Allahumma amin. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, kita lanjutkan kembali belajar kita materi tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu adalah satu ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk sampai kepada tingkatan hati yang baik, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang bercahaya. Sebagaimana diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalam jasad kita, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim gitu ya. Ala fil jasadi mudghah. Ingat di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, baik semuanya. Idza soluhat maka soluhal jasad kulluhu. Kalau itu baik, maka baik semuanya. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Maka ketika dia itu juga rusak, maka rusak semuanya. Jadi berangkat dari nasihat Rasulullah, bagaimana kita supaya memperhatikan hati. Karena ternyata hati itu kalau baik nanti membawa efek. Kalau bahasa kita sekarang itu ya efeknya itu multiplier efek. Multiplier efek itu berarti efeknya berantai. Efek bola salju gitu ya. Efek bola salju itu ya nanti semakin kalau bola salju itu turun itu ya dari atas kecil, gelinding itu nanti akan besar itu ya. Efek bola salju. Nah, sama Rasulullah itu memberikan gambaran kalau hati kita itu baik, maka nanti bisa baik semuanya. Nah, kemudian lebih lanjut bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang baik itu. Kemudian Rasulullah mengingatkan langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana menjaga hati kita supaya bersih. Rasulullah mengingatkan seorang mukmin itu mestinya hatinya bersih. Kenapa? Karena ketika dia berbuat maksiat, kemudian diikuti dengan taubat, dengan istighfar, ada harapan. Allah itu menghapus dosa-dosa tadi. Dosa-dosa karena hakikatnya ketika berbuat maksiat itu ada noda yang melekat di dalam hati, noda hitam. Dan noda hitam ini akan semakin bertambah banyak kalau tidak segera dibersihkan. Maka Rasulullah mengingatkan dengan contoh ya. Dalam sebuah hadis Bukhari Rasulullah langsung menyatakan, wallahi demi Allah, aku ini taubat dan istighfar itu bisa sampai 100 kali fi kulli yaumin, setiap hari. Ini Rasulullah langsung berikan contoh. Aku saja
ini senantiasa taubat dan istighfar, setiap hari itu bisa sampai 100 kali. Tentunya ini bagi Rasulullah bukan berarti Rasulullah itu bermaksiat terus, ya. Karena Rasulullah itu punya sifat maksum, terjaga dari dosa. Lalu apa makna dibalik Rasulullah kok istighfar dan tobat sampai 100 kali ini? Satu, karena pertama itu menjaga ketawaduan Rasulullah supaya tidak ada kesombongan di dalam hati. Kenapa? Karena ada pelajaran-pelajaran yang diberikan Allah Ta'ala dalam riwayat-riwayat yang beliau sampaikan pada kita, bagaimana contohnya Nabi Musa, gitu ya. Nabi Musa itu ditegur Allah karena apa? Ada potensi kesombongan, supaya belajar kepada Nabi Khidir, supaya sadar bahwa di atas langit ada langit. Gitu ya. Yang kedua, Rasulullah itu juga betul-betul sangat menyadari, meskipun diangkat menjadi nabi, meskipun betul-betul kalau bahasa kita ya sudah pegang tiket surga, ya, tapi oleh Allah hakikatnya diingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian merasa sudah suci. Kenapa? Karena hakikatnya yang paling tahu siapa yang iman, yang takwanya itu, siapa yang paling tahu itu hanya Allah. Seberapa jauh, seberapa dalam takwaan seseorang itu hanya Allah, tidak ada yang tahu. Kita ini diperintahkan Allah untuk senantiasa berupaya menjaga ketakwaan. Tapi sejauh mana? Apakah takwa kita itu sudah 100%? Tidak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya Allah. Maka fala tuzakku, ada larangan, jangan kalian merasa diri kalian sudah suci. Nah, dari sinilah kemudian salah satunya Rasulullah itu menjaga kesucian itu dalam rangka mensucikan diri itu ya istighfar dan taubat. Meskipun Rasulullah itu maksum. Yang ketiga, Rasulullah itu melaksanakan perintah Allah. Karena apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah itu juga berlaku untuk kita semuanya. Gitu ya. Perintah apa ini? Rasulullah itu melaksanakan perintah fastaghfir lidzanbika. Istighfarlah atas dosamu. Gitu ya. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Itu ada perintah setelah fa'lam annahu la ilaha illa huwa fastaghfir lidzanbika walil mu'minin wal mu'minat. Istighfar. Itu diperintahkan Allah, maka Rasulullah memberikan contoh istighfar. Yang kedua, taubat itu juga ternyata diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Yang diperintah untuk taubat siapa? Orang iman. Tapi Rasulullah memberikan contoh. Maka dalam redaksi hadisnya Rasulullah itu senantiasa membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Istighfar. Di sisi lain, sebagai orang iman tadi, bagaimana supaya hatinya itu bisa senantiasa terjaga kebersihannya, maka langkah awal itu ternyata istighfar dan taubat. Rasulullah langsung berikan contoh itu tadi. Apalagi manusia itu ya sangat mungkin kita itu setiap hari membuat noda hitam di dalam hati kita. Karena apa? Karena ada kemaksiatan-kemaksiatan yang diakibatkan oleh adanya hawa nafsu di dalam diri kita, adanya bisikan setan. Yang ini kita tidak bisa lepas. Karena kita masih manusia. Setiap orang oleh Allah wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ternyata setiap manusia itu oleh Allah diilhamkan namanya nafsu fujur. Meskipun juga ada nafsu takwa, tapi pertama kali yang diilhamkan itu nafsu fujur. Sehingga manusia itu di dalam jiwanya itu ada hawa nafsu kalau dalam bahasa Indonesia, yang cenderung kepada keburukan. Dan ternyata dinyatakan Allah melalui pernyataan Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 53 itu, innan nafsa la amaratun bisu wa ma ubarri'u li nafsi. Aku pun sebagai seorang nabi enggak bisa lepas dari nafsuku. Hawa nafsu fujur tadi. Innan nafsa la amaratun bisu, karena betul hawa nafsu itu cenderung kepada keburukan.
Satu, ada hawa nafsu yang cenderung pada keburukan. Yang kedua, ada bisikan setan. Rasulullah juga mengingatkan setiap kalian ada korin dari jenis jin, gitu ya. Artinya korin dari jenis jin itu siapa ini? Sahabat tanya, demikian pula panjenengan ya Rasulullah. Iya, aku juga ada jin, tetapi oleh Allah sudah diberi rahmat sehingga senantiasa membisikkan kebaikan kepadaku. Ini kalau Rasulullah, jinnya itu dikondisikan senantiasa membisikkan kebaikan. Kalau kita bagaimana? Bisa jadi korin dari jenis jin yang mendampingi kita itu ya anak buahnya iblis ya bisa. Karena iblis sudah minta tangguh kepada Allah untuk mengganggu manusia sampai hari kiamat. Surat A'raf ayat 11 sampai 16. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan senantiasa berupaya menggelincirkan anak Adam itu dari jalan yang lurus. Sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah itu senantiasa berlindung ya dengan zikir pagi, zikir petang, zikir setiap waktu, setiap saat. Salah satunya dengan membaca surat An-Nas, Falak, gitu ya, Fatihah, Kulhu, di mana An-Nas itu allazi yuwaswisu fi sudurina, senantiasa membisikkan di dalam dada manusia. Siapa ini yang membisikkan itu? Minal jinnati wanas, dari jin maupun manusia. Dan ternyata musuhnya para nabi sejak zaman dulu, surat An'am 112 itu setan dari jenis jin maupun manusia yang senantiasa membisikkan. Jadi gabungan antara hawa nafsu kita yang cenderung kepada keburukan ditambah bisikan setan inilah yang bisa menyebabkan kita setiap hari itu bisa menjadikan hati kita itu ternoda. Mungkin melalui mulut kita. Kalau kita sudah mengikuti hawa nafsu, apalagi bisikan setan, yang keluar dari mulut kita itu mungkin kata-kata jelek. Kalau tidak kata-kata jelek ya mungkin kata-kata yang menyakitkan hati orang. Menyakitkan hati suami, anak, tetangga, teman, gitu ya. Belum kalimat-kalimat yang jelek. Belum nanti yang ghibah dan sebagainya. Ini kalau dicek saja baru keluar dari mulut itu mungkin sudah berapa puluh dosa yang karena kita ada hawa nafsu, ada bisikan setan. Belum nanti yang keluar dari pikiran kita. Kalau sudah terpengaruh dengan hawa nafsu, apalagi bisikan setan ya adanya bisa membuat makar, bisa suudzon, dan itu ya, bisa bagaimana mencelakai orang. Pikirannya itu suudzon terus itu ya. Nanti kalau hawa nafsu itu hinggap di dalam hati kita, apalagi setan sudah bertengger, Rasulullah itu kalau mengingatkan, kalau setan itu masuk ke dalam diri kita, itu ibarat aliran darah. Gitu ya. Aliran darah itu kita kan tidak terasa. Bahwa di setiap anggota tubuh kita itu ada darah yang mengalir, tapi kan kita nggak terasa. Lah gambarannya seperti itu. Setan itu tiba-tiba sudah masuk dan bertengger di dalam hati manusia. Mempengaruhi hati manusia, mempengaruhi hawa nafsu. Akhirnya hatinya itu dipenuhi dengan rasa dengki, rasa iri, bahkan rasa-rasa yang memang tidak bersyukur kepada Allah, ya, tidak sabar, macam-macam. Ada penyakit hati yang banyak sekali. Nanti kita lihat satu persatu apakah kita ada di situ, gitu ya. Banyak sekali penyakitnya. Dan itu bisa terjadi kapan itu? Ya setiap waktu, setiap saat. Karena memang setan itu diizinkan oleh Allah untuk mengganggu manusia tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Dimanapun, kapanpun. Bisa dari depan, belakang, kanan, kiri. Tinggal nunggu lenaning menungso. Ya, tinggal kita terlena, ya sudah setan bisa masuk. Dan inilah yang menyebabkan orang iman itu masih bisa berbuat dosa, masih bisa berbuat maksiat. Maka Rasulullah mengingatkan orang iman itu mestinya itu hatinya bersih. Kenapa? Ketika dia berbuat maksiat seperti itu, oleh Allah diberikan kesempatan, bahkan oleh Allah diperintahkan malahan. Tadi perintah untuk istighfar, perintah untuk taubat.
Bahkan diperintahkan untuk berlomba-lomba, cepat-cepat bersegera mendapatkan ampunan. Surat Ali Imran ayat 133 itu dengan istilah wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, kan itu ya. Sari'u, siapa ini yang diperintah? Nek orang kafir enggak mungkin. Cepat-cepat mendapatkan supaya dapat ampunan gitu ya. Orang kafir itu mau diingatkan atau tidak sama saja kok. Sawaun alaihim anzartahum amlam tunzirhum la yu'minun, gitu ya. Tidak mungkin akan dilaksanakan. Orang munafik juga sama karena imannya hanya di mulut. Ketika diperintahkan untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah, maka dia tidak mau. Surat An-Nisa ayat 60. Itu surat An-Nisa ayat 60, di situ orang munafik ternyata meskipun ngakunya itu iman, tapi ternyata ketika diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah itu ya mereka enggan, gitu ya. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakkamu ila tauhid. Nek diperintahkan untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah malah enggan, tapi justru mencari jalan lain yang diperintahkan tauhid tadi. Itu orang iman. Maka yang mau betul-betul taat kepada Allah ketika diperintahkan wasari'u itu hanya orang iman yang bisa sami'na wa ata'na. Sari'u ila maghfirah, itu dalam bahasa kita, ayo to cepet-cepet to dan dapat ampunan Allah. Kondang cepet supaya dapat ampunan Allah. Maghfirah itu kan ampunan. Ayo dan cepet-cepet sari'. Sari' itu cepet-cepetan. Bahkan dalam surat Hadid ayat yang ke-22 ya kalau tidak keliru, itu sabiqu, ada sabiqu, ada sari'u. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Kalau bahasa kita sabiqu itu saling mendahului. Sing tadi cepet-cepet saling mendahului berarti kita supaya bersegera berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan. Loh, malah Allah yang cepet toh, ya. Kenapa kok Allah memerintahkan segera, cepat-cepat berlomba-lomba? Karena waktu kita itu sebenarnya ya hanya hari ini kalau bahasa. Kenapa besok itu sebenarnya kita nggak ada yang tahu. Kemarin, dulu itu sejarah. Waktu kita hakikatnya hanya hari ini. Kok bisa? Di dalam surat Luqman ayat 34 oleh Allah Ta'ala kita diingatkan, mata dari nafsun bi ayyi ardin tamut wa mata dari nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada manusia yang tahu di bumi mana dia akan mati. Artinya nggak ngerti kapan matinya, kenapa, di bumi mana, nggak ada yang tahu. Jangankan mati, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, apa yang akan dilakukan besok pagi itu ternyata manusia nggak ada yang tahu. Bisanya hanya merencanakan. Maka itulah hari kita itu sebenarnya hanya hari ini. Maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk sari'u, cepat-cepat, sabiqu. Cepat untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan. Maka dalam surat An-Nisa ayat 17 dan 18 ternyata tobat itu juga dibatasi oleh Allah. Dan cepat loh ya, tobat, dan cepat dapat ampunan sebelum mati. Surat An-Nisa ayat 17 sampai 18. Makanya Rasulullah itu ngajari kita, kenapa kok istighfar itu setiap hari sampai 100 kali, tobat sampai 100 kali. Supaya hari ini kita itu lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari ini sudah kita evaluasi, kita sudah tobat, insya Allah kalaupun besok kita tidak bangun, hari ini itu kita sudah dalam kondisi hati yang insya Allah bersih. Dan itulah yang kita idam-idamkan husnul khatimah. Hatinya dalam kondisi bersih, hatinya dalam kondisi salim, hatinya dalam kondisi munib kalau dalam bahasa Al-Quran. Surat Qaf ayat 33 dan 34 dan juga surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-89. Namanya qalbun salim, namanya qalbun munib. Itulah hatinya orang takwa. Hati yang senantiasa munib. Munib itu apa? Likulli awabin hafid, yaitu hati yang senantiasa dijaga, dipelihara, senantiasa taubat. Itu namanya hati yang munib. Orang Jawa dulu mungkin mendengar istilah hati yang menep. Hati ini wis menep itu mungkin ya dari ajaran ulama-ulama kita dulu munib. Ning wong Jawa angel
ngomong munib, menep. Hati ini wis menep mungkin dari situ. Padahal hati yang munib itu berarti hati yang senantiasa kembali kepada Allah, taubat. Hati yang senantiasa dijaga kebersihannya. Kalau orang nanti datang kepada Allah membawa hati yang seperti ini, maka insya Allah itulah hatinya orang takwa. Di dalam surat 26 tadi, surat Asy-Syu'ara ayat 89 itu dinamakan qalbun salim. Di mana Nabi Ibrahim itu senantiasa mohon kepada Allah. Rabb la tuhzini yauma yub'atsun, ya Allah, jangan engkau hinakan aku nanti ketika dibangkitkan, ya Allah. Di mana dibangkitkan itu sudah tidak ada manfaat lagi, yaumalatan fa'u malun wala banun, tidak ada manfaat lagi hartaku, anakku, kekuasaanku dan sebagainya. Illa kecuali man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah itu membawa qalbun salim. Qalbun salim itu berarti hati yang selamat, hati yang baik, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang bercahaya. Pintu utamanya ternyata Rasulullah mengingatkan, ayo dijaga kebersihannya. Dengan cara banyak istighfar, banyak taubat. Nah, supaya kita bisa rutin istighfar dan taubat, sadar butuh istighfar dan taubat. Ternyata Rasulullah memberikan semangat. Kamu harus jadi orang cerdas, kamu harus jadi orang pintar. Mumpung tadi masih dibuka kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Bahkan sampai Allah tadi memerintahkan fastaghfir, tubu ilallah, gitu ya. Sampai ayo cepet-cepet. Itu berarti saking sayangnya Allah kepada kita. Supaya orang iman itu betul-betul hatinya bersih. Gitu ya. Dan inilah kenapa Rasulullah kemudian memberikan semangat supaya kita setiap hari itu sadar butuh istighfar dan tobat. Kamu harus jadi orang cerdas. Dan orang cerdas, orang pinter, al-qayyis menurut Rasulullah, mantana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yaitu orang yang senantiasa menghitung-hitung nafsahu. Para ulama menafsirkan nafsahu itu ada yang dirinya, ada yang jiwanya, ada yang hatinya. Karena di situ menjadi satu bagian utuh yang tidak bisa dipisahkan. Jadi orang cerdas, orang pintar menurut Rasulullah itu orang yang setiap hari berupaya untuk evaluasi dirinya. Ada apa di dalam hatinya? Jangan-jangan di dalam hatinya itu masih banyak penyakit tadi. Jangan-jangan di dalam hatinya itu betul-betul masih ada kesombongan, masih ada kedengkian, masih ada kezaliman, masih ada kemunafikan, masih ada kemusyrikan, ada kefasikan. Masya Allah. Padahal Rasulullah itu mengingatkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga loh orang yang dalam hatinya itu ada sebesar biji dzarrah dari kesombongan. Itu baru sombong. Padahal ternyata penyakit dalam hati kita itu sudah tidak hanya sombong. Bisa jadi ya dengki ya enek, bisa jadi kemunafikan ya ada, bisa jadi masih terselip kemusyrikan di dalam diri kita. Masya Allah. Maka ketika orang cerdas itu, orang pintar itu dinyatakan Rasul orang yang setiap hari ngevaluasi dirinya. Dalam hatinya itu kalau masih ada seperti itu, ayo cepet-cepet tadi. Ayo segera istighfarlah, taubatlah. Karena Allah masih membuka kesempatan sebelum datang kematian. Yang dievaluasi ternyata tidak hanya di dalam hatinya, tidak dalam dirinya, tapi amal perbuatannya. Wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa beramal, mempersiapkan amalnya untuk bekal kematian. Setelah kematian itu kita diingatkan, kalau amalmu nanti bermasalah, maka bisa jadi tidak dapat nilai di hadapan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah senantiasa mengingatkan, ada yang dihisab ketika di akhirat ternyata ada yang dihisab membawa amalan-amalan utama, tapi oleh Allah dianggap gagal. Jadi amalannya ditampilkan tapi nilainya 0. Ada orang yang membawa amalan mati syahid. Di dunia orang menyebut mati syahid karena dia perang, meninggal maka mati syahid. Ketika dihisab oleh Allah, dan ternyata hisabnya Allah satu sangat cepat, yang dua sangat teliti.
Hisabnya Allah sangat teliti. Fulan, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, aku dulu ikut perang dan aku meninggal. Dan mati syahid orang menyebut itu ya. Tapi ternyata setelah dihisab oleh Allah, diteliti oleh Allah, Fulan, kamu dusta. Ternyata kamu melakukan itu bukan untukku, tapi untukmu sendiri. Ternyata kamu dalam hatimu itu terbersit keinginan supaya kamu dipuji orang, supaya kamu pengen dijadikan pahlawan. Ini kan sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, nggak tahu kita. Awalnya, itu dalam kisah riwayat itu, aku berangkat itu lillahi ta'ala, gitu ya. Tapi ternyata setelah dicek sama Allah sudah belok. Bisa jadi niat awalnya itu lillahi ta'ala, tapi dalam perjalanan ternyata dibelokkan oleh hawa nafsunya, dibelokkan oleh setan. Dalam perang Uhud itu sampai ada yang dibelokkan karena melihat harta yang mau jadi pampasan perang, gitu ya. Maka orang-orang munafik itu mempengaruhi. Akhirnya bukan lillahi ta'ala lagi, perangnya karena harta. Bisa jadi ketika perang kemudian menang, akhirnya dibisiki oleh setan, dibisiki oleh hawa nafsu kita sendiri yang pengen tadi ya, wah ini nanti kalau mati aku jadi pahlawan. Ternyata terbersit dalam hati itu. Makanya dulu Rasulullah itu ketika perang itu senantiasa memberikan motivasi, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kita juga demikian. Meskipun kita tidak dalam kondisi perang, gitu ya. Rasulullah itu ketika berkumpul di majelis taklim seperti ini, qadarullah kalau ada yang meninggal dalam perjalanan pulang, mungkin di majelis taklim meninggal, itu ternyata bisa dikategorikan mati syahid. Tapi nanti harus dicek dulu sama Allah, kira-kira niatnya itu bagaimana. Jangan-jangan niatnya di sini betul-betul tidak lurus, masih ada penyakit tadi. Makanya amal pun juga dievaluasi. Orang cerdas itu mengevaluasi dirinya juga amalnya. Sehari itu sudah amal apa tadi ya? Amal mulai tahajud malam, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian mungkin sudah baca Quran sampai suruk, terus habis itu silaturahim atau bekerja atau apa. Sampai sekarang kira-kira kita evaluasi amal yang kita lakukan kira-kira betul-betul sudah murni lillahi ta'ala atau masih ada ganjalan-ganjalan di dalam hati kita. Ada yang kepengen dipuji, ada yang niatnya itu bisa macam-macam. Makanya Rasulullah mengingatkan innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in manawa. Ada sahabat yang bertanya, karena amal itu tergantung niatnya kan itu ya. Dan orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Ya Rasulullah, ini ada sahabat yang hijrah tapi ternyata hanya pengen cari jodoh. Pripun ya Rasulullah? Ada yang hijrah pengen memperbaiki nasib ya Rasulullah, di sana nganggur, cara bahasa kita mungkin nganggur nih karena gitu gawean. Ada yang perang tapi ternyata hanya pengen dipuji orang atau hanya pengen mendapatkan pampasan perang. Rasulullah ditanya seperti itu, apakah dapat pahala ya Rasulullah? Beliau langsung menegaskan, innallah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala azza wa jalla la yuqbalul amal, tidak akan menerima amal illa kecuali maka nalahu khalisan, kecuali amal itu betul-betul dilakukan khalisan liwajhillah, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Makanya ini penting sekali, amal itu juga harus kita evaluasi. Mungkin selama ini kita merasa wah amalku wis gue tiket surga cukup. Itu karepe kita sendiri. Nek cara Jawa itu karepe belung. Pikiran kita. Itu ya. Makanya Rasulullah itu menganjurkan kita untuk dievaluasi, diteliti. Itu namanya orang cerdas. Jangan-jangan nanti kalau kita sudah merasa seperti itu, di sana ternyata Masya Allah bolongnya ternyata masih banyak ya Allah. Akhirnya amalnya ditampilkan tapi ternyata nilainya 0. Seperti dalam hadis Muslim tadi. Sama. Dia punya amalan mati syahid tapi ternyata oleh Allah dianggap zong, 0. Karena niatnya bukan untuk Allah. Niatnya itu sudah
untuk dirinya sendiri supaya dia dikenal orang menjadi pahlawan. Ternyata yang kedua sama, punya amal senantiasa belajar dan mengajar Al-Quran. Nah, ini kita kena ini. Tidak apa-apa, supaya pembelajaran, supaya kita ingat ini. Ternyata di situ dihisap oleh Allah. Fulan, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, saya senantiasa belajar dan mengajar Al-Quran ya Rasulullah. Ya Allah kan itu ya. Terus dicek sama Allah setelah dihisap itu, terus diumumkan, Fulan, kamu itu ternyata juga dusta. Apa yang kamu lakukan itu ternyata bukan untukku. Itu untukmu sendiri supaya kamu disebut pahlawan, supaya disebut ilmuwan, ustadz, kiai dan sebagainya. Wah, ini kan ngeri kalau sudah seperti ini. Berarti sudah ada noda di dalam amal kita, namanya riya. Riya itu Rasulullah mengingatkan, aku khawatir umatku itu terkena syirik khaufi. Syirik tapi tersembunyi. Syirik kecil, syirik asghar. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah langsung berikan jawaban, contohnya riya. Riya itu ternyata masuk kategori syirik tapi kecil. Tapi jangan dikira kecil itu kayak orang Jawa ya. Alah kecil, bukan itu. Tapi kecilnya itu ternyata tersembunyi. Saking kecilnya tersembunyi kita tidak terasa. Bukan syirik kecil, alah gampang lah diampuni Allah. Belum tentu. Malah justru ini tadi, kan itu tersembunyi. Kan saking tersembunyinya tidak terasa sampai Rasulullah itu memberikan gambaran dalam hadis lain itu. Ibarat langkah semut di kegelapan malam. Masya Allah. Langkah semut aja kita nggak dengar. Apalagi gelap lagi. Tidak terasa. Makanya itu juga dihisap oleh Allah. Ternyata kamu melakukan belajar mengajar Al-Quran itu supaya disebut orang alim. Dalam bahasa hadisnya itu orang alim itu ya bahasa kita orang pinter. Yang disebut ustadz, kiai. Masya Allah. Yang disebut wong apik. Ternyata juga nilainya 0. Yang ketiga ternyata sama. Orang yang membawa amalan sedekah. Ya Allah, ternyata juga dihisap. Setiap hari sedekah. Fulan, ternyata kamu juga dusta. Kamu berbuat seperti itu ternyata supaya kamu disebut dermawan. Masya Allah. Dan ini betul-betul dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu sudah mengingatkan ketika di dunia. Supaya kita betul-betul senantiasa menjadi orang cerdas. Yaitu orang yang mengevaluasi dirinya, hatinya dan juga amalnya. Untuk apa? Untuk menyambut nanti hisab setelah kematian. Maka sahabat Umar bin Khattab ketika mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah seperti ini langsung dalam asarnya itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuwazanu. Hisab diri kalian sebelum nanti dihisab Allah. Timbang amal kalian sebelum ditimbang Allah. Hakikatnya kita nyicil. Jadi kita setiap hari itu menghisap diri, kita nyicil. Nanti kalau dihisap Allah lebih teliti masalahnya. Kalau kita sudah nyicil dan ketemu, segera istighfar, segera taubat. Maka insya Allah istighfar dan taubat kita nanti akan menghapuskan noda-noda yang ada di dalam hati kita. Noda riya itu tadi. Kembali lagi, lurus lagi. Lillahi ta'ala. Dengan istighfar dan taubat. Gitu ya. Amalan kita teliti, hati kita teliti, masih ada penyakit apa saja. Dan itu ketika dilakukan setiap hari, maka insya Allah kita betul-betul menjadi orang yang cerdas, pintar menurut Rasulullah. Meskipun menurut manusia mungkin kita tidak dianggap cerdas, orang sekolah, orang masalah. Gitu ya. Karena ukuran cerdas menurut Rasulullah itu bukan seperti manusia, bukan di atas kertas. Gitu ya. Bukan IPK, bukan gelar. Meskipun itu juga di hadapan manusia itu penting karena untuk kehidupan masyarakat kita. Tapi bukan itu sejatinya. Sama ketika Rasulullah itu mengingatkan, laisal ghina bikasratil arad. Yang namanya kaya itu bukan diukur dari kemewahan banyaknya harta. Meskipun harta itu kita penting juga di hidup di dunia. Berapa banyak sahabat-sahabat yang kaya, tapi kekayaannya itu untuk beramal soleh, Masya Allah, untuk perjuangan dan sebagainya. Artinya dunia jangan dilupakan kalau di dalam surat 28 ayat 77 ya, surat Al-Qasas. Tetapi kekayaan yang sejati itu adalah kaya hati, kaya jiwa.
Kaya hati itu ditandai dengan apa? Ya tadi, hatinya baik, hatinya bersih, hatinya sehat, bercahaya. Hatinya qalbun munib, qalbun salim itu. Itu namanya kekayaan, gitu ya. Makanya Rasulullah sekali lagi mengingatkan, mestinya orang mukmin itu sudah dikondisikan, dimudahkan oleh Allah supaya hatinya bersih. Makanya pelajaran tazkiyah nafas ini mengkondisikan bagaimana hati kita bersih. Ayo prakteknya kita setiap hari. Kita harus sadar tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Yang sempurna itu ya hanya Allah. Rasulullah itu pun maksum, gitu ya, terjaga dari dosa. Kalau kita mbok arepa profesor, mbok arepa kiai, mbok arepa ustato, masih punya hawa nafsu, masih ada setan. Maka kita tidak boleh mengatakan diri kita itu lebih hebat dari orang lain, lebih pintar dari orang lain. Seolah-olah kita sudah pegang tiket surga itu tadi. Tapi harus tetap kita evaluasi terus. Hati kita, amal kita. Supaya nanti betul-betul bernilai di hadapan Allah. Mumpung kita masih diberikan kesempatan tadi. Ayo cepet-cepet dan dapat ampunan. Nek bahasa lain Allah itu memberikan kesempatan supaya amal kita yang sudah terikot sejak kecil oleh Allah kita disadarkan, wa kulla insan alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia ada bahasa kita CCTV yang dipasang oleh Allah, setiap manusia mulai dari bayi lahir sampai meninggal itu CCTV-nya terus berjalan. Dijaga oleh malaikat namanya Raqibun Atid, surat Qaf ayat 16, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap manusia ada CCTV di sini. Dan CCTV ini senantiasa mencatat apa adanya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Gitu ya. Ternyata innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah itu. Malaikat pun tidak boleh ngutek-ngutek, gitu ya. Malaikat itu hanya ngawasi terus melaporkan kepada Allah. Enggak boleh ngutek-ngutek. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga manusianya sendiri mau merubahnya. Artinya apa? Sejak kecil apa yang menjadi catatan kita, catatan baiknya masuk di illiyin, catatan buruknya masuk di sijjin. CCTV-nya itu buku rekamannya itu namanya illiyin sama sijjin, itu dalam surat Mutaffifin itu ya. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun markum, kitab rekaman. Wa ma adraka ma sijjin, kitabun markun. Sama, kitabun markum semuanya, kitab rekaman. Dan ini merekam semua kegiatan kita. Bayangkan kalaupun perbuatan jelek itu sudah menjadi dosa, itu sejak balik, itu berarti rekaman kita sejak usia 12 tahun mungkin ya, sampai sekarang. Itu kalau belum pernah kita rubah, berapa banyak noda dalam hati kita, dosa yang kita buat. Itu masih terekam di sini. Dan Allah membiarkan begitu saja. Kecuali manusia mengubahnya. Nanti manusia setelah dibangkitkan dalam surat Al-Isra ayat 14 itu, nanti manusia ketika dibangkitkan akan dihadapkan pada kitab rekaman dalam kondisi terbuka. Maka ikra kitabaka fa binafsika yauma 'alaika hasibah. Bacalah rekamanmu masing-masing. Cukuplah hari ini kamu yang menghisap. Setelah dihisap Allah wis buktekno. Maka dalam surat Al-Qiyamah mulai ayat 13 sampai 15 itu yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Manusia pada hari ini, hari besok ketika dihisab akan ditampilkan sejak awal sampai akhir. Balil insanu ala nafsihi basirah, dan manusia masing-masing akan melihatnya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, meskipun ada yang mengemukakan alasan-alasan, ada yang bantah, malaikat ketok iki dudu rekamanku deh. Padahal kuwi zaman nome, mungkin lali gitu ya. Lah, kenapa? Dalam surat Kahfi ayat 49, orang yang banyak dosanya nanti betul-betul takut melihat catatannya. Wong kita baru melihat rapot dibuka bu guru, kok abang Ka'bah itu wis keringetnya sak grontol-grontol gitu. Itu melihat rekaman buruknya semuanya, Masya Allah. Takut. Wah, celaka ini. Ini kitab apa ini? Semuanya ada. Yang besar maupun yang kecil. Itu surat Kahfi ayat 49. Yang banyak dosanya. Banyak dosanya tapi tidak pernah taubat, tidak pernah istighfar ketika di dunia, maka dia rugi. Wa amma man khaffat mawazinuhu, maka dia berada di mana? Fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan, siapa yang berat, gitu ya.
Yang berat amal baiknya maka dia akan berada di surga. Yang ringan itu ya, ternyata ringan kebaikannya, banyak dosanya, nanti betul-betul akan di neraka. Maka oleh Allah diberikan kesempatan ketika di dunia dirubah catatan buruknya. Catatan baiknya pun juga kalau masih ada tadi, ada riak-riak, mungkin kita pernah sedekah, mungkin kita pernah wakaf gitu ya. Mungkin kita pernah wakaf. Jangan-jangan wakaf itu masih kita jadikan sesuatu yang untuk bangga-banggaan gitu ya. Nah, ini dicek semuanya. Amal baiknya, amal buruknya apalagi? Masih ada apa ini? Kalau memang urusannya dengan Allah segera istighfar, segera tobat. Urusannya dengan manusia segera selesaikan, kezoliman dan sebagainya. Maka insya Allah kalau kita di dunia mengubah sendiri, mengedit sendiri, maka insya Allah nanti ditampilkan oleh Allah, disebut hisabayasiro, hisabnya itu dimudahkan. Yang ditampilkan ternyata kebaikan-kebaikannya semuanya, keburukannya ternyata ditutup. Itulah hisab yang dimudahkan. Dan ketika hisab dimudahkan, maka perjalanan selanjutnya insya Allah nanti akan dimudahkan juga. Melewati jembatan Sirat itu juga nanti akan betul-betul dimudahkan. Ada yang secepat angin, ada yang secepat kilat, ada yang seperti kuda pilihan, ada yang berlari gitu ya. Tapi ada juga yang merangkak. Tergantung cahayanya. Dan cahaya itu sudah bersinar ketika dibangkitkan. Surat Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minin nuruhum yas'a baina aydihim ila akhir ayat. Ketika orang iman dibangkitkan, itu ternyata sudah ada tandanya, bercahaya. Wajahnya bercahaya, tubuhnya bercahaya. Kemudian diberikan kitab rekamannya. Cahaya dari mana? Ya diupayakan ketika di dunia tadi. Dibersihkan, maka nanti cahaya akan masuk. Cahaya dari mana? Dari sholat kita, dari amal soleh kita, dari ngaji kita. Karena hakikatnya cahaya itu dari Allah, dimasukkan ke dalam Al-Quran. Al-Quran kita baca ketika tadarus, kita dengarkan ketika ngaji, kita amalkan. Itu semua akan menjadi cahaya. Dan inilah yang akan kita panen. Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan, ayo kita perbaiki diri kita. Kita jadikan diri kita itu masing-masing menjadi orang yang cerdas tadi. Kalau kita menjadi orang cerdas, orang pinter, syukur-syukur cerdas di dunia, cerdas di akhirat. Masya Allah. Dua-duanya cerdas. Maka insya Allah kita akan betul-betul menjadi orang yang beruntung. Filosofinya orang beruntung itu menurut Rasulullah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kenapa? Karena hari ini kalau kita sudah evaluasi, hakikatnya lebih baik dari hari kemarin. Besok kita evaluasi lagi. Kalau tidak dievaluasi berarti besok itu lebih buruk. Gitu ya, dari hari ini. Makanya Rasulullah itu mengingatkan orang beruntung ya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Saudara-saudaraku, itulah yang namanya tazkiyah nafas. Kalau kita masih diberikan kesempatan di dunia, hatinya bersih, kemudian cahaya masuk, nanti akan menjadikan cahaya dalam hati kita itu memancarkan namanya buah. Buahnya apa ini? Buahnya nanti betul-betul akhlakul karimah. Buah hati yang bersih, bercahaya tadi, di dunia ini insya Allah kita akan betul-betul bisa mencapai tingkatan akhlakul karimah. Rasulullah ditanya sahabatnya, Rasulullah, siapa di antara kami orang mukmin yang imannya itu terbaik ya Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban, yang terbaik imannya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Padahal akhlak itu adalah buah dari tazkiyah nafas ini tadi. Hatinya bersih, hatinya bercahaya. Nanti akhlakul karimah akan muncul. Akhlak kita kepada Allah baik, akhlak kepada manusia beres, akhlak kepada lingkungan juga beres. Nah ini nanti akan kita pelajari lebih jauh bagaimana akhlak-akhlak itu bisa muncul. Kalau akhlak kepada Allah beres, maka insya Allah setiap amal perbuatan itu akan ikhlas. Insya Allah dalam ibadahnya itu akan semakin mantap. Kenapa? Karena memang kita betul-betul sholat itu betul-betul menghadap Allah, kita komunikasi. Itu akhlaknya kepada Allah nanti akan beres. Semakin ikhlas, semakin tawadhu, semakin sabar, semakin syukur, semakin ridho. Kepada manusia akan beres. Akan menjadi orang yang saling mencintai, tidak ada rasa benci, saling membantu dan sebagainya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa fa aslihu baina akhwaikum. Menghindari yang namanya permusuhan, perdebatan, pertikaian, perpecahan dan sebagainya. Itu akan beres.
Akhlak kepada alam semesta semakin beres, nggak mungkin ada pembalaan liar, nggak mungkin akan ada salah guna hak pengelolaan hutan. Kenapa? Karena wala tabghil fasada fil ard. Tidak mungkin akan membiarkan anak-anak kita itu mentalnya terjajah dengan gadget, karena itu juga merusak. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kalian merusak di bumi, ya merusak lingkungan fisik, juga merusak lingkungan mental. Bagaimana kita menjaga anak-anak kita? Jangankan sekarang anak-anak, orang tua pun juga mentalnya terjajah. Kita lebih banyak di depan handphone atau lebih banyak di depan ini kita rasakan semua. Itu sebenarnya merusak gitu ya. Maka kalau akhlaknya itu beres, insya Allah semuanya beres. Dan itu semua berangkat dari hati kita. Saudara-saudara sekalian, ini bukan dalam rangka menyalahkan kanan kiri, tapi dalam rangka untuk evaluasi. Maka mari kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang kecil, dan insya Allah kalau kita rutinkan, maka insya Allah kita nanti betul-betul minimal kita menyelamatkan diri kita dulu. Qu anfusakum baru wa ahlikum. Kemudian keluarga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya mohon dimaafkan, ada kelirunya insya Allah nanti kita revisi di lain kesempatan. Kita akhiri taklim pada kesempatan malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.